Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yayan Budiman di YouTube channel saya Danggiman. Apa kabar di sana segalanya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Semoga bisa selalu beraktivitas normal sehari-hari. Amin. Amin. Kali ini kita kembali lagi bersama teman saya ini Ikro. Kita akan bahas lagi tentang FSY. Kita mau bikin video lanjutan dari yang kemarin Kro. Kan Oke, siap. infonya tuh kemarin masih Algemain ya, ya masih umum. umum banget. Hmm, Sebenarnya masih banyak banget kan yang bisa digali dari itu kan. Oke. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang untung rugi, Oke. tentang FSY. Soalnya kita kan kalau misalnya mau memutuskan sesuatu pasti kita lihat dulu untungnya apa, ruginya apa. Benar, Nah, buat benar. teman-teman kayaknya banyak yang pengen ke Jerman, jadi punya gambaran lebih lagi tentang FSY itu seperti apa. Nah, kalau lu bisa gak jelasin kalau misalnya FSY itu apa keuntungannya yang lu rasain sampai saat ini? Oke, keuntungannya bisa dari awal dulu nih. Kalau FSY ini kan ranahnya ke sosial, jadi otomatis kontak sosial ini kan menjadi faktor utama kita hidup di Jerman. Tanpa kita bersosialisasi, kita nggak bisa berbaur sama orang-orang Jerman, dan kita bakal dapat nilai jelek sama orang-orang Jerman kan. FSY itu memaksa kita untuk hidup bersosialisasi sama orang-orang Jerman. Jadi dari keuntungan ini kita pertama bisa nambah relasi juga sih, relasi sama teman-teman baru ya kan, orang-orang Jermannya kita banyak kenal. Dulu saya juga, kalau saya balik lagi ke NRW nih, ke tempat saya kerja dulu di Dortmund, itu teman saya banyak banget orang-orang Jerman. Tuh yang pertama, relasi jadi tambah luas. Iya. Sama-sama natif orang Jerman jadi tambah luas. Kedua, bahasa otomatis, karena sedikit demi sedikit setahun tinggal di Jerman, karena kita sering dialog sama orang-orang Jerman, terbiasa, otomatis bahasa Jerman bukan jadi khawatir gitu, bukan jadi takut untuk bicara speak up gitu. Karena kan orang Indonesia kalau nyampe Jerman ngomong bahasa Jerman tuh masih takut-takut gitu kan, kayak Takut salah ya? takut salah, gramatik salah. Nah, karena di FSY ini terbiasa dialog setiap hari sama teman-teman, sama pasien, otomatis bahasanya meningkat gitu, terbesen gitu. Jadi gitu sih, pertama bahasa otomatis ada perbaikan gitu, makin naik. Dari sisi internalnya, dari sisi FSY-nya kan pertama alhamdulillah dapat gaji juga setiap bulannya. Oke, penting Penting ya. Gaji juga. ini berapa nih? Perlu saya sebutkan juga nominalnya. Kalau- Kalau gaji, Ya, coba sebutin aja gaji berapa. kalau kotornya itu maksudnya di luar dari asuransi macam-macam itu total 620 atau 600 berapa gitu ya. Oke. Pokoknya 620-an lah. Terus karena kepotong asuransi sama transportasi, kepotong sama wonung, itu punya tinggal sisa 400 lah. Itu udah bener-bener kepotongnya jadi hemat sih. Coba bayangin, asuransi yang saya dapatkan itu kan statli, negeri, Yang negeri. yang negeri Yang otomatis bayarnya bayarnya sejuta lebih per bulan. mahal kan. Iya. Dan itu asuransi yang saya dapatkan setara sama pekerja normal yang ada di Jerman. Jadi teman-teman saya yang sakit parah-parah pun ditangani gratis di Bisa sama cover FSY. sama asuransi. Cover sama asuransi gitu. Terus sprachkurs juga. Nah, keuntungannya FSY ini yang paling penting juga harus bisa dimanfaatkan itu sprachkursnya. Jadi sayang banget kalau misalnya fokus kerja doang tapi bahasanya kita nggak belajar di kursus bahasa yang ada di Jerman. Kalau dulu saya ngambilnya di Volkshochschule, itu ngambil B2, dan itu di cover langsung sama FSY, sama trager saya, dan dibayar full. Jadi saya nggak ngeluarin uang sama sekali buat kursus bahasa di Jerman langsung. Tapi dengar-dengar buat dapat itu harus diurus sendiri. Ya itu Di Jerman pertama ya? ya kita harus mau ngurus sendiri sih, karena teman-teman banyak yang males gitu, karena kayak administrasinya harus sana sini ngirim ke trager, terus itu yang bikin anak-anak males gitu. Sebenarnya bisa dibayar, cuma karena teman-teman kayak ngurusnya males itu, jadi akhirnya mereka menyayangkan kursus bahasanya ini nggak diikutin gitu sih. Iya, padahal bisa gratis. Padahal malah. bisa, malah. Oke. Tadi kalau misalkan lu nyebutin gaji juga kan, tadi Iya. sampai 400 euro ya. Itu bersih. Bersih, itu Iya. di luar makan, di luar tempat tinggal. Iya, makan juga dapat sih dari tempat kerja. Berarti kan kalau dirupiahin itu udah 6 juta lebih. Iya, sekitaran Per 6 bulan. juta per bulan. Oke, wajar ya, berarti lu Wajar. di video slide sebelumnya lu bilang
uang lu banyak kepake buat jalan-jalan. Benar, iya karena uangnya juga kalau buat sebulan sudah lebih dari cukup ya. Udah lebih dari cukup kan, udah bayar rumah, udah makan, asuransi ya. Dan itu nggak bakal udah bisa foya-foya. Nggak bakal bisa ditemukan di Indonesia kan. Lulusan SMA kerja dapat uang 6 juta itu kan susah di Indonesia kan. Iya benar. Di Jerman itu bisa gitu. Oke, gue dengar juga kalau misalnya FSJ itu bisa dapat seminar. Ya benar banget ya seminar. Jadi saya juga mau bicara juga masalah seminar. Jadi hampir semua yang FSJ di sini itu dapat jatah 5 kali seminar. 5 kali seminar itu dalam satu seminar kurang lebih 5 hari. 5 hari. Jadi seminar ini apa sih? Apakah dengar materi atau gimana? Ya, ngapain aja tuh? Nah seminar ini kan kita 5 hari. Nanti yang ngurusin itu dari panitia FSJ. Nah triggernya ini kan dulu nama saya IJGD. Nah, IJGD ini yang mengorganisir seminaran di mana dan itu semuanya dilaksanakan di luar kota gitu. Jadi di luar kota, jadi kita jalan-jalan juga sambil jalan-jalan juga. Terus kita nanti dipertemukan sama teman-teman FSJ yang lain, teman-teman FSJ yang lain. Jadi nggak cuma dari tempat kerja kita doang, ditemukan sama teman-teman FSJ dari Jerman yang lain gitu. Jadi kita ketemu, kenalan lagi sama teman-teman baru yang sama-sama ngelakuin FSJ juga. Terus kita dapat materi, dapat informasi tentang gimana sih tinggal di Jerman, terus peraturannya gimana, terus namanya kayak mainannya orang Jerman tuh kayak gimana sih, ada gitu. Terus belajar masak juga bareng-bareng gitu. Itu kayak kalau di pramuka gitu jambore ya, bisa dibilang gitu juga. Jambore gitu. Kayak tapi acara jambore juga. FSJ. Tapi untuk FSJ-nya aja, FSJ aja. Jadi yang diundang FSJ-nya doang. Itu pesertanya berarti juga bisa jadi orang Jerman, bisa jadi orang dari berbagai negara ya. Kalau yang normalnya dalam seminar itu sekitar ada 30 orang. 20 sampai 30 lah, 20 sampai 30. Nah, yang paling mayoritas natif orang Jerman asli. Jadi yang paling banyak orang Jerman asli, tapi nanti dia masuk interkultural group gitu. Jadi nanti dimasukin Ausländer juga, dimasukin pendatang-pendatang juga, tapi nggak banyak ya orang-orang asing kayak misalnya dari Asia, dari Rusia, dari dari Timur Tengah juga ada, terus ada yang dari Afrika juga gitu. Jadi kebentuk juga pertukaran budaya juga ada. Iya. Ada juga gitu. Oke, itu tadi udah selesai belum untungnya kayaknya? Beberapa ya maksudnya. Itu ya kayaknya yang saya ingat itu beberapa mungkin. Oh ya, terus nanti setelah selesai FSJ juga kita dapat ijazah. Nah, ijazah ini yang bisa membantu kita buat lanjut ke dunia kerja setelahnya. Ada nggak ijazahnya? Bisa lo tunjukin nggak ijazahnya? Ijazahnya bisa. Tapi kalau dari sini jadi 3 halaman ini yang saya bawa ini. Terus dapat ini juga. Ya, itu juga Ausweisnya, jadi kayak KTP. Kayak KTP-nya. Tanda pengenalnya gitu. Tanda pengenalnya kalau saya FSJ dan ini sangat bermanfaat ya kalau buat anak FSJ. Jadi kalau misalnya nanti udah ke perpustakaan itu minjem buku gratis. Harusnya bayar, bisa gratis. Terus kalau misalnya ada kayak Natalan, terus ada wahana-wahana itu bisa dapat diskonan 50% juga pakai nunjukin kartu ini. Kayak kartu sakti lah ini Kartu sakti. Soalnya orang-orang Jerman tuh mereka respect sama orang-orang FSJ karena orang-orang yang FSJ ini yang kerja di FSJ ini mereka kerja dengan durasi waktu yang sama seperti pekerja yang lain, terus pekerjaannya juga hampir sama tapi gajinya lebih sedikit, bahkan sedikit banget daripada pekerja tetap. Kalau pekerja tetap di sini gaji sebulan bisa 2.000-an ke atas. Iya benar banget. Karena FSJ cuma dapatnya 400, nah dia dapat Dienstleistungnya dapat keuntungan yang lainnya tuh di luar dari itu, termasuk kayak misalnya di tempat-tempat umum masuk museum dapat potongan gitu sih. Dan ini ijazahnya yang nanti bisa dapat poin bagus buat daftar di dunia kerja. Dunia kerja itu pernah kita bahas juga sebelumnya di video sebelumnya. Kalau pakai ini ya bisa kesempatan buat Ausbildung, kerja itu lebih terbuka lebar. Taruh lagi. Oke. Ya. Itu dia ya. Banyak banget tadi keuntungannya buat yang FSJ. Terus yang buat teman-teman juga yang mau FSJ sekarang udah punya gambaran lah paling enggak. Benar. Tentang FSJ seperti apa. Ya kan keuntungannya nanti ke depannya, termasuk buat karir ke depannya kan. Tapi kita juga nggak adil dong. Kita bicara tentang keuntungan, nggak bicara tentang kerugian. Sengaja kita bikin kerugiannya di akhir. Karena supaya kadang-kadang yang indah-indahnya dulu kita sampaikan,
baru kemudian yang pahit. Kadang orang pengen yang enak-enak yang aja. enak-enak gitu. dulu ya, Enak sengaja. dulu, iya. Kalau misalnya kita sampai kerugian nanti langsung di skip nanti sama teman-teman kan. Iya, sengaja keuntungannya dulu. Oke. Sekarang Bro, kalau jujur menurut pengalaman lu pribadi ya, kerugian atau kesulitan apa sih yang lu lihat selama masa episode kemarin? Iya, jadi sebenarnya tantangannya banyak banget sih. Terima kasih yang sudah nonton. Nantikan part 2-nya ya.